Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Tohirin, kedua Ida Widyastuti, yang ketiga M. Uwais Al-Qurani, yang keempat Naomi Lewisa Margaret, dan yang terakhir Veronica. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan Universitas Esa Unggul. Kali ini kita akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana caranya kita belajar bahasa Jepang. Dan untuk bahasa Jepang dasar kita hanya akan membahas tentang huruf-huruf dalam bahasa Jepang. Harus mulai dari mana sih belajar bahasa Jepang ini? Karena biasanya kita nggak tahu nih tentang huruf-huruf Jepang. Kemudian ketika ada tulisan Jepang juga kita nggak tahu artinya. Dan bagaimana sih caranya menyusun kalimat dalam bahasa Jepang? Nah, yang pertama adalah kita harus mulai belajar huruf hiragana dan katakana. Ya, kita harus belajar huruf Jepang itu sendiri. Yang perlu kita ketahui bahwa dalam bahasa Jepang terdapat 3 huruf. Yang pertama huruf hiragana, yang kedua katakana, dan yang ketiga kanji. Sebenarnya masih ada 1 huruf lagi yaitu huruf romaji, cuma huruf romaji ini kalau kita bilang itu huruf Latin ya, jadi tulisannya sama dengan kita menulis. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita harus memperbanyak menghafal kosakata. Perbendaharaan kata sangat penting dalam kita belajar bahasa ya, baik bahasa Jepang ataupun bahasa Inggris ataupun bahasa yang lain. Ini kosakata sangat penting, harus kita hafalkan benar-benar. Yang ketiga adalah memahami pola kalimat dalam bahasa Jepang. Nah, di sini juga harus kita tahu pola kalimatnya itu seperti apa. Sama nggak dengan pola kalimat bahasa Indonesia? Biasanya beda ya. Pola kalimat dalam bahasa Jepang itu hampir sama dengan bahasa Inggris, jadi terbalik. Kemudian yang keempat adalah kita harus sering latihan, atau dalam bahasa Jepang disebut renshu ya. Kita harus sering melatih apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita tahu, kita coba ucapkan, kita latih. Kemudian yang terakhir adalah pengulangan, atau dalam bahasa Jepang disebut fukushu. Baiklah, untuk selanjutnya kita mencoba untuk melihat jenis-jenis huruf dalam bahasa Jepang. Kali ini saya hanya membawakan 2 ya. Kita akan menjelaskan tentang salah satu antara hiragana dan katakana, tapi untuk perbandingan berikut jenis huruf dalam bahasa Jepang. Yang pertama adalah hiragana. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa dalam bahasa Jepang baik hiragana ataupun katakana cara bacanya itu semuanya sama, hanya saja jenis hurufnya saja yang berbeda. Dan jumlah hurufnya juga sama, yaitu 46. Dalam hiragana tersebut atau dalam huruf Jepang itu ada huruf vokal yaitu a, i, u, e, o. Ini kita dari atas ke bawah ya, dari a, i, u, e, o. Nah, kita bacanya dari atas ke bawah, ka, ki, ku, ke, ko. Nah, untuk a, i, u, e, o ini kita jadikan sebagai patokan ya. Makanya ketika ada huruf K pertama, maka ke bawahnya harus mengikuti untuk I-nya. Ka, ki, ku, ke, ko. Begitu juga sa, shi, su, se, so. Berikutnya juga sama. Ta, ci, su, te, to. Na, ni, nu, ne, no, ha, hi, fu, he, ho. Kemudian di sini ma, mi, mu, me, mo, sampai terakhir adalah n ya. Nah, begitu juga dalam huruf katakana ya. Kalau katakana kita coba tulis lurus ya, a, i, u, e, o. Nah, perbedaannya apa? Biasanya untuk hiragana ini lebih halus ya, lengkungannya lebih halus, goretannya lebih halus. Tetapi kalau untuk katakana ini kaku. Siku, kita bisa lihat siku-sikunya juga kaku ya. Tapi sekali lagi cara bacanya sama, a, i, u, e, o, ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so, ta, ci, su, te, to, dan selanjutnya sampai huruf n juga. Ya, jadi
Berikut adalah huruf hiragana dasar. Ada 46 huruf. Huruf katakana dasar juga ada 46 huruf. Oke, kita akan coba membahas tentang huruf A, I, U, E, O dan cara penulisannya dalam bahasa Jepang. Nah, yang pertama adalah huruf A. Di sini ada 3 goresan ya dari huruf A. Di sini ada 1, 2, 3. Biasanya memang ditulis dari kiri ke kanan, kemudian dari atas ke bawah, ya. Nah, berikutnya adalah huruf I. Ada 2 goresan. Di sini ada videonya sebelahnya. Nah, inilah cara penulisannya seperti itu, ya. Jadi ada A, I. Nah, kemudian yang ketiga adalah huruf U. Huruf U juga ada 2 goresan. Pertama bagian atas, yang kedua bagian bawah. Ini kita bisa lihat video sebelahnya juga ya, cara penulisannya. Nah, urutannya ada. Selanjutnya adalah huruf E. Huruf E juga ada 2 goresan. Atas dulu kita buat, kemudian kita buat seperti huruf Z ya, atau seperti angka 2 lah kalau di kita. Nah, kita lihat sebelahnya sama videonya. Dan yang terakhir adalah huruf O untuk huruf vokal ya. Di sini ada 3 kali goresan, kiri ke kanan, atas ke bawah, dan berikutnya adalah goresan sebelah. Kita lihat videonya juga sebelahnya. Oke, itu saja yang akan saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Nah, di sini ada huruf kanji. Ini ada huruf kanji ya, yang berasal dari huruf Cina. Kita baca gambari masho, artinya semangat ya, mari kita semangat, atau ayo semangat, atau ayo berusaha. Seperti itu. Terima kasih banyak, kami dari kelompok 7. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.